kita mau ngerekrut. Ngerekrut ini banyaknya di daerah, anggaran mereka nggak ada, itu nggak masuk kementerian saya. Tapi saya ngadep ke Ibu Menlu, kemudian kita bisa bikin namanya DAU Specific Grant. Ya, jadi ada yang 25 triliun kita bisa alokasikan khusus untuk menerima tenaga PPK dari ratusan ribu yang ada di pemerintah daerah. Jadi bisa dialokasikan lewat situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Ini adalah kerja keras kita semuanya. Tingkat inflasi masih cukup terkendali di sekitar 5. Terakhir saya mendapatkan angka 5,8. Oleh karena itu, sekali lagi, strategi besar, rencana besar yang kita siapkan betul-betul harus secara konsisten kita kerjakan di lapangan. Strategi besar dalam merespon tantangan ekonomi global tergambar tadi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan untuk APBN 2023. Distribusi baik pasokan yang ada di daerah masing-masing. APBN juga menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan. APBN juga harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural. Untuk itu, APBN 2023 difokuskan pada 6 kebijakan. Yang pertama, penguatan kualitas SDM. Sekali lagi, yang pertama, penguatan kualitas SDM. Saya minta pada seluruh kementerian, kepala lembaga, dan juga pemerintah daerah mengendalikan secara detail belanja-belanja yang ada. Mengikuti secara detail belanja-belanja yang ada. Jangan terjebak rutinitas. Serta, ini juga sudah berkali-kali saya ingatkan, memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri khususnya produk UMKM. Juga perlu saya ingatkan bahwa tidak ada program kementerian yang tidak bersinggungan dengan kementerian yang lain. Oleh sebab itu, kerjanya harus kerja terintegrasi, tidak sektoral dan berjalan sendiri-sendiri. Untuk pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, saya minta perhatikan dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing. Ini penting sekali. Ini momok semua negara, inflasi. Sekali lagi, perhatikan pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan saya minta percepat realisasi belanja di APBN maupun APBD, khususnya belanja modal dan belanja sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GDP.
Untuk belanja negara seperti tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden, fokusnya pada yang pertama dan paling penting adalah belanja untuk meningkatkan kualitas SDM. Oleh karena itu saya didampingi oleh dua menteri yang sangat memang membidangi bidang SDM, yaitu Menteri Pendidikan serta Menteri Kesehatan. Yang kedua, belanja juga difokuskan pada penyelesaian proyek-proyek strategis nasional infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi dan pengembangan ekonomi hijau termasuk pembangunan IKN. Kita juga terus memperluas dan memperkuat dan mereformasi jaring pengaman sosial seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden dengan memperbaiki dan memperbarui data-data kemiskinan masyarakat rentan melalui survei register ekonomi dan sosial. Layanan kepada masyarakat terus ditingkatkan dengan reformasi di birokrasi dan reformasi di kementerian lembaga. Untuk tahun 2022 ini yang sekarang sudah mendekati bulan terakhir, kita juga melihat bahwa belanja untuk 2022 harus diselesaikan. Seperti diketahui APBN 2022, pemerintah pusat memiliki alokasi 1.119,5 triliun, di mana realisasi sampai dengan akhir November adalah 78,2% atau 876. Ini artinya apabila seluruh KL melakukan belanja sampai akhir tahun, realisasi Desember, maka dan mengikuti pola tahun lalu di mana realisasi mencapai 96%, maka pada bulan Desember ini akan dicairkan 203 triliun dari belanja pusat. Sementara untuk belanja daerah yang mencapai 1.196 triliun alokasinya, realisasi November adalah 818 triliun atau 68,2%. Apabila mengikuti pola tahun lalu di mana realisasi mencapai 93%, maka pada bulan Desember ini akan dicairkan dari APBD sebesar 294 triliun. Sehingga total operasi APBN APBD untuk perekonomian akan mencapai 537,2 triliun untuk bulan Desember ini saja. Kami akan terus. Rambut rontok, masa takdir sih? Bukan dong. Aku pakai Pantene perawatan rambut rontok, bekerja terus mendukung kementerian lembaga melaksanakan APBN 2022 sebagai cara untuk terus meningkatkan momentum pemulihan ekonomi kita, namun tetap harus akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian. Sedangkan untuk 2023 kita berharap para kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah sudah mulai bisa menyiapkan pelaksanaan secara dini sehingga APBN pada awal tahun juga bisa langsung dilaksanakan dan memberikan manfaat pada masyarakat dan mengurangi risiko global yang cenderung melemahkan perekonomian secara keseluruhan. Demikian yang saya sampaikan untuk Pak Nadiem dan Pak Budi dari Menteri Pendikbudristek dan Kesehatan. Monggo kalau ditambahkan prioritas 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Menkyu. Terima kasih Pak Presiden untuk penyerahan DIPA-nya pada hari ini. Mungkin sedikit mengenai postur anggaran Kemendikbud pada tahun 2023. Total anggaran Kemendikbudristek 2023 sekitar 80,22 triliun. Dan komponen terbesar dari sini adalah pendanaan wajib sebesar 38,17 triliun. Ini adalah berbagai macam tunjangan dan bantuan kita untuk memastikan akses pendidikan seperti PIP, KIP, tunjangan guru, tunjangan dosen, dan lain-lain. Untuk program-program prioritas kementerian,
program-program Merdeka Belajar. Anggaran sebesar 4,57 triliun, dan ini adalah untuk berbagai macam pengembangan seperti kurikulum Merdeka, lanjutan dan pelaksanaan asesmen nasional, program guru penggerak yang akan menjadi guru-guru yang akan menjadi pengawas dan kepala sekolah masa depan kita, pendampingan kepada sekolah-sekolah penggerak di berbagai macam daerah dan di daerah 3T untuk menjadi salah satu percontohan sekolah yang lebih merdeka agar bisa menjadi mentor kepada sekolah-sekolah sekitarnya, dan juga program-program literasi, program 3 dosa pendidikan, dan BLU Museum. Tentunya dalam rangka melaksanakan program digitalisasi pendidikan, platform-platform teknologi gratis untuk guru dan kepala sekolah akan terus kita tingkatkan tahun depan untuk memastikan bahwa semua guru punya kemampuan untuk meningkatkan kapasitas mereka. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai program-program prioritas tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, saya bicara sendiri mengenai program prioritas dan anggaran. Jadi yang terjadi di Kementerian Kesehatan adalah prioritas kita sudah bergeser. Yang tadinya ke penanganan pandemi, sekarang kembali untuk fokus ke meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Fokusnya adalah ke pelayanan primer nomor 1. Jadi kita akan melakukan alokasi anggaran yang cukup untuk revitalisasi puskesmas, posyandu, kemudian program-program yang sifatnya promotif preventif. Itu adalah salah satu prioritas kita, menjaga agar masyarakat kita tetap sehat, bukan mengobati orang sakit. Prioritas yang kedua, kita juga akan melakukan restrukturisasi dari rumah sakit di seluruh Indonesia. Kembali lagi tujuannya untuk meningkatkan layanan kesehatan ke masyarakat, khususnya ke penyakit-penyakit yang burden of diseases-nya yang menyebabkan kematian dan biaya paling tinggi, yaitu jantung, stroke, dan cancer. Nanti kita akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, Polri, dan TNI supaya anggarannya pun disinergikan melalui mereka. Kemudian yang ketiga, kita juga akan bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian. Fokus yang ketiga adalah bagaimana kita membangun industri kesehatan. Agar sekali lagi tujuannya bisa meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat kita. Supaya industrinya bisa lebih murah, aksesnya juga lebih terjamin kalau ada pandemi lagi. Kemudian fokus yang keempat, kita akan mengembangkan kecukupan sumber daya manusia kesehatan. Ini kerjasama sama Pak Nadiem sama Pak Kementerian Agama untuk memastikan dokter spesialis cukup. Dan itu akan mendapatkan alokasi anggaran baik langsung lewat kementerian maupun terima kasih ke Bu Ani lewat LPDP juga untuk pemberian beasiswa bagi tenaga kesehatan ini. Kemudian yang kelima, kita juga ingin melakukan fokus ke bagaimana memperbaiki sistem pembiayaan kesehatan, karena sebelumnya 2 tahun ini nggak bisa diakses. Jadi relatif lebih ringan lah pembiayaan kesehatan. Tapi dengan adanya 2 tahun COVID ini sudah recover, orang-orang mulai periksa cancer, mulai periksa jantung, dan kelihatan semua penyakitnya. Nah itu yang sekarang sedang kita tata untuk memastikan pembiayaan kesehatan itu tetap bisa melayani masalah kesehatan masyarakat dengan sustainable. Dan yang terakhir, kita juga sudah mulai untuk melakukan prioritas ke program-program kesehatan masa depan berbasis bioteknologi, information technology, artificial intelligence, semua teknologi kesehatan baru kita mulai masuk. Itu dari program prioritasnya. Nah dari sisi anggarannya sendiri yang menarik juga, Kementerian Kesehatan adalah salah satu kementerian yang mungkin 3 tahun berturut-turut anggarannya turun. Karena itu merefleksikan juga saat pandemi. Jadi saya masuk 2021 mungkin kita spendingnya sekitar 200-an triliun lebih.
di 2022 ini dikasih sama Ibu Menkeu 136, tapi karena kita bisa berhemat di sana sini, vaksinnya sebagian juga vaksin sumbangan, mungkin kita capai 90-95% dari itu. Jadi mungkin dari 200-an turun ke sekitar 120-an sampai 130 T. Nah, tahun depan kita ngomong sama DPR kemarin diskusinya ke 88, putusnya di 85 T. Ya, tapi yang kita ingin sampaikan adalah kita bisa menurunkan anggaran tanpa mengurangi outcome, malah menambah outcome. Nah, saya bilang ke teman-teman Kementerian Kesehatan, yuk kita lakukan seperti itu. Karena banyak sekali kesempatan untuk kita mengefisiensikan, atau ini bilangnya supaya anggarannya itu tepat guna. Nah, yang kedua mengenai anggaran, kenapa kita bisa lakukan itu? Karena kita juga dibantu sama Kementerian Keuangan untuk menata ulang, mensinergikan anggaran ini. Contoh, maaf, karena promosinya kurang, jadi mereka semua lari ke platform ilegal dan tidak bisa meminjam uang. kan tadi SDM manusia fokusnya. Kita mau ngerekrut. Rekrut ini banyaknya di daerah. Anggaran mereka nggak ada. Itu nggak masuk kementerian saya. Tapi saya ngadep ke Ibu Menlu, kemudian kita bisa bikin namanya DAU Specific Grant. Ya, jadi ada yang 25 triliun kita bisa alokasikan khusus untuk menerima tenaga PPK dari ratusan ribu yang ada di pemerintah daerah. Jadi bisa dialokasikan lewat situ. Ya. Kita juga sekarang koordinasi dengan DAK fisik, DAK non fisik, itu sekarang lebih kita koordinasikan supaya tidak ada duplikasi. Kita bicara dengan TNI Polri yang memiliki rumah sakit agar rumah sakitnya juga tidak terduplikasi. Ya, banyak sekali kesempatan untuk melakukan integrasi di anggaran. Contohnya Posyandu itu ada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kita duduk dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa agar program revitalisasi Posyandu khususnya untuk memberikan layanan kesehatan ke masyarakat itu tidak semuanya anggarannya dari kita, tapi diintegrasikan dengan antara anggaran Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk APBD APDS. Dan itu toh semuanya kan keluarnya dari Kementerian Keuangan, jadi sumbernya sama dari pemerintah. Nah, integrasi dan revitalisasi anggaran inilah yang menyebabkan bahwa ketepat gunaan anggaran, efisiensi anggaran untuk outcome yang sama di bidang fokus kita untuk meningkatkan layanan kesehatan ke masyarakat itu bisa kita capai. Mudah-mudahan dengan demikian kedepannya anggaran kita akan makin tepat guna sehingga layanan ke masyarakat tetap naik kesehatannya, tapi anggarannya kalau bisa turun atau kalau enggak tetap sajalah dengan terus meningkatkan layanan kesehatan ke masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tutup untuk tadi menekankan kembali prioritas 2023 yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Alokasi untuk pendidikan mencapai 612,2 triliun. Itu untuk pemerintah pusat 237,1 triliun, transfer ke daerah sebesar 305,6 triliun, pembiayaannya 69,5 triliun. Untuk bidang kesehatan, tidak hanya anggarannya Pak Menkes tadi yang disampaikan, ada anggaran 178,7 triliun, di mana belanja dari pemerintah pusat 118,7 triliun, transfer ke daerah 60 triliun. Belanja untuk bantuan-bantuan sosial di dalam rangka untuk memberikan perlindungan pada saat guncangan terjadi adalah sebesar 476 triliun, di mana pemerintah pusat 454,7 triliun dan transfer ke daerah 17 triliun, pembiayaan 4,3 triliun. Untuk ketahanan pangan 104,2 triliun, belanja pemerintah pusat 81,7 triliun, transfer ke daerah 22,5 triliun. Untuk bidang energi termasuk subsidi dan kompensasi sebesar 341,3 triliun.